balik lagi channel 3 Aditya Kitchen. Nah, hari ini kita buat makanan Korea yang viral, namanya ganchi atau Korean cheesy bread. Untuk Korean cheesy bread ini nanti saya mau kasih topping ayam goreng Korea atau Korean fried chicken. Nanti kita pakai spicy honey sauce. Nah, pertama-tama yang kita butuhin untuk bikin kulit ganchinya dulu atau rotinya Korean potato bread. Nah, di sini bahan-bahannya ada tepung terigu 90 gram. Kemudian kita kasih sedikit sejumput garam untuk sekedar rasanya. Kemudian ada sekitar 15 gram mentega atau butter, air. Nah, kemudian ini kita uleni seperti kita membuat roti. Sebenarnya rotinya sangat-sangat simpel ya, karena nggak perlu oven dan nggak perlu lagi mixer. Ini seperti ini. Kemudian kita kasih air sedikit demi sedikit sampai nanti dia gabung jadi satu. Terus dia masih kering seperti ini, kita tambah lagi. Nanti akan jadi 2 ganchi ya, dengan bahan seperti tadi akan jadi 2 ganchi. Nah, ganchi ini bisa dibuat savory atau asin, bisa juga kita buat versinya manis. Nah, untuk kali ini saya mau bikin yang asin, karena yang manis udah biasa ya, banyak yang lihat di toko-toko di mall-mall itu banyak yang manis. Nah, kali ini kita bikin yang versi savory atau yang asin. Nah, kita aduk seperti ini. Nah, dia seperti adonan roti pada umumnya. Nah, masih kurang air karena masih elastis, saya akan kasih air sedikit. Nah, setelah itu saya akan pindahkan ke ini. Saya akan gilas seperti ini untuk membentuk gluten. Sampai nanti adonannya kalis. Nah, ini harus pakai tenaga ya. Nah, seperti ini dan nyatu. Kemudian kita kasih plastik wrap. Taruh di plastik wrap seperti ini. Kita tutup rapat. Kemudian kita taruh di kulkas selama kurang lebih 15 menit sampai setengah jam. Oke, kita masukkan ke dalam kulkas. Nah, tadi ganchinya lagi dimasukin ke dalam kulkas supaya glutennya terbentuk dan nanti akan elastis ketika kita giling. Nah, isian untuk ganchi sendiri, saya di sini ada mashed potato atau kentang tumbuk. Nah, kentang ini tadi dari 3 buah kentang, kemudian kita kupas. Sehabis kita kupas, kemudian kita rebus, kemudian kita tumbuk atau kita hancurkan dan dikasih 3 sendok makan mayones dan bumbu-bumbu seperti garam, lada, dan herbs. Oke, ini untuk isian ganchi. Dan untuk isian ganchinya juga kita pakai keju mozzarella yang sudah diperas seperti ini. Nah, sekarang untuk toppingnya kita akan bikin chicken Korean fried chicken. Nah, ini chicken paha ayam yang udah saya potong kurang lebih dadu. Nah, ini akan saya marinasi sebentar. Nah, saya ada di sini cabai bubuk. Ya, kita kasih cabai bubuk sedikit supaya di ayamnya nanti ada rasa ya. Nah, ini kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian kita kasih garam. Kemudian kita kasih lada bubuk sedikit. Sedikit minyak wijen untuk rasa. Dan kita kasih sedikit gochujang. Oke, kita aduk.
Kalau mau didiemin seharian pun boleh. Ini nggak perlu ya, karena nanti kita pakai digoreng juga dan kita coating. Nanti untuk coatingnya kita hanya pakai tepung maizena, jadi nggak pakai yang lain-lain lagi. Nah, tadi ini saya bumbuin supaya tepungnya nanti nggak usah dikasih rasa lagi. Oke, panaskan minyaknya untuk deep fry. Nah, kalau untuk di Korea deep fry-nya 2 kali. Jadi yang pertama untuk memasakkan ayam, yang kedua untuk menjaga crispy-nya. Jadi kita panasin, minyaknya harus panas. Kemudian saya sediakan juga strainer atau untuk menyaring minyak. Itu. Nah, kita tunggu sampai minyaknya panas. Nah, untuk nanti bahan Korean spicy chickennya itu saya pakai gochujang, kemudian pakai madu, minyak wijen, saus tomat, dan nanti kita kasih seasoning. Bisa juga kita kasih gula juga atau corn syrup, nanti minta corn syrup. Oke, itu kita sediakan untuk tepung menggorengnya. Kita hanya pakai maizena atau potato starch, boleh juga. Jadi salah satu aja. Karena kalau Korea itu nggak terlalu suka tepungnya terlalu banyak, jadi kita tepungnya hanya lightly coated aja, baru kita masukkan. Oke, kita masih menunggu minyaknya panas. Kalau minyaknya nggak panas, nanti ayamnya jadi lengket dan jelek rasanya. Nah, setelah nanti digoreng, hasil ayamnya baru kita coating dengan saus kita. Cut dulu deh lama. Nah, untuk coatingnya seperti ini ya. Karena tadi ayamnya kita ini akan basah seperti ini, dia akan menyerap ke tepungnya. Tepungnya akan nempel karena ayamnya basah otomatis. Nah, kita seperti ini. Oke, satu-satu. Selain pegang sih, bisa juga nanti kita pakai nasi juga boleh. Oke, kemudian kita aduk. Nah, tapi harus dipisah satu-satu ya, supaya dia nanti nggak nempel. Kita pisahin di sini. Kita bisa coating sisa ayamnya lagi. Nah, ini cukup untuk 2 porsi. Oke, sekarang kita lagi. Kita atur apinya, nanti kita masukkan. Kita goreng seperti menggoreng ayam pada umumnya. Ya, jangan takut panas. Kalau mau ayam utuh, mau pakai sayap pun boleh. Tapi yang lagi rame, bumbunya sama, tapi dia pakai ayam utuh. Di Korea juga lagi rame. Jadi boleh terserah mau pakai ayamnya apa. Oke, kemudian kita bantu dengan spatula. Oke, seperti itu aja. Kita tunggu, nggak usah terlalu banyak diaduk. Dengan satu. Oke, kita akan terusin menggoreng dengan minyaknya. Nanti jangan tunggu sampai benar-benar coklat. Kalau dia sudah mulai agak kelihatan garing, kita angkat dulu. Nanti akan kita goreng untuk kedua kalinya. Jadi crispy-nya pun akan awet. Nah, ini yang rahasia ayam Korea itu kenapa crispy banget. Oke,
kita harus mainin apinya. Jadi kalau apinya terlalu kecil juga nanti ayamnya matangnya lama. Kalau apinya terlalu gede, keluarnya matang, dagingnya masih mentah. Nah, 2 kali menggoreng juga, yang kegoreng kedua dia akan mengeluarkan minyaknya. Jadi nanti makannya nggak terlalu oily. Nah, ayamnya udah kayak gini nih. Waktunya kita angkat. Ini belum matang ya, jadi masih belum terlalu garing. Kita angkat dulu semuanya. Untuk yang menggoreng kedua, kita tirisin dulu ayamnya kayak gini. Oke. Nah, sementara kita masih manasin minyaknya sampai minyaknya panas lagi, baru nanti ayamnya akan masukin ke dalam. Nah, pada saat ini dia tuh masih lembek banget, emang belum sengaja belum crispy dan masih oily. Nanti lihat deh yang kedua kali hasilnya akan bagus. Oke, tunggu beberapa saat. Setelah si ayamnya naik ini, kita angkat. Dia panasnya akan mulai bikin minyaknya panas lagi. Nah, ini kita masukin. Nah, bunyinya seperti itu. Kita tebar ayamnya. Nah, ini kita diemin sampai nanti dia berubah jadi garing. Jadi double frying. Nah, ini metodenya dari orang Korea yang menciptakan double frying. Nah, ayam dia bisa garing banget. Apalagi kalau kita pakai potato stuff atau tepung kentang. Cuman kalau di Indonesia ada susah, jadi kita pakainya cukup maizena aja. Nah, ini udah mulai ada sedikit kekuningan. Jadi kita tunggu sampai kuningnya rata. Kenapa saya pilih bikin gamsinya dulu tadi adonannya kita masukin kulkas? Karena nanti proses masak di gamsinya sendiri berarti itu sebentar. Jadi ini kita waktunya untuk ayamnya dulu. Jadi supaya kalau gamsinya matang belakangan, mozzarellanya otomatis masih akan melted. Nah, ini udah mulai garing, tuh kelihatan banget. Kemudian kita angkat, kita saring lagi. Nah, udah mulai beda ya. Nah, tuh lanjut tuh. Oke, nah ini ayamnya. Nah, ini udah super crunchy. Kemudian kita putar dulu ya. Sekarang kita mau bikin sausnya. Nah, sausnya gampang. Kita kasih minyak sedikit untuk menumis. Supaya nggak lengket juga. Pertama, gochujang masuk. Untuk dibikin sausnya ya. Kira-kira 2 sendok makan. Kemudian soyu kita kasih, kemudian kita kasih madu karena ini judulnya pakai madu, 1 sendok makan, saus tomat, minyak wijen. Nah, ini yang bikin khas dari Korea. Kemudian untuk kentalnya kita pakai cornmeal. Oke, kita aduk. Oke, dia kayak gini ya. Nah, baru kita masukin ayamnya. Nanti kita aduk terus. Nah, kalau emang suka pedas boleh ditambah sama yang lain. Karena ini honey, jadi ini agak manis. Ayamnya terus sampai dia nyerap semua. Jadi jangan ada air di bawahnya atau saus di bawahnya. Oke, ini ayamnya udah siap. Kita matikan dulu. Kemudian kita taruh di wadah ya. Nanti akan buat toppingnya gamsi. Oke. Sekarang gamsinya, adonannya udah cukup lama di dalam kulkas. Kita keluarkan nih gamsinya. Nah, ini adonan gamsinya. Yang tadi masih di dalam kulkas ya. Dia pasti agak firm.
terus nggak seelastis tadi, nggak bembel banget. Ini kita buat dua ya, jadi kita berdua. Nah kemudian kita akan gulung-gulung setipis mungkin. Nah, terus kemudian kita isi nih. Nah, isinya gimana? Isinya kita, ini bandel ya. Ini kita isi sama mashed potato atau kentang tumbuk. Nah, boleh dikurangi sedikit. Nah, habis itu kita kasih mozzarella. Nah, setelah dikasih, baru kita tutup. Nah, untuk bikin dia jadi rata ya kita gulung sedikit ya. Jadi bentuknya kita coba sebundar-bundarnya mungkin. Bisa jangan sampai sobek ya. Sekarang sediakan pan seperti ini, kemudian siap masukkan garingnya. Oke. Bila ada ditekan-tekan, nah dalam proses ini otomatis nanti mozzarella-nya akan meleleh. Udah masak, ini gamsinya udah kita potong-potong, taruh piring, kemudian kita kasih topping ayamnya. Enak banget. Oke, itu boleh deh kita kasih roasted sesame. Nah, sambil masak kita cobakan sih. Hati-hati ya, belum kosong. Nah, ini perlu kita cobain. Masih ada waktu. Oh, enak banget. Tapi kalau yang suka pedas boleh tambah tadi buah cabai atau tambah bubuk jamnya. Boleh gak ditambahin cabai bubuk Korea atau juga. Oke, nah ini yang kedua. Ini bisa potong-potong. Nah yang ini untuk kru ya. Nanti bisa dikasih ayamnya. Wow, inilah terjadi gamsi with gochujang honey chicken. Nah, ini udah enak banget, tinggal kita makan bareng-bareng sama kru. Nah, inilah tinggal resepnya, cek di bawah, jangan lupa like, subscribe, and share.